Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatul Husna dari Prodi PIAUD dengan nomor NIM 2402020 ingin mempresentasikan hasil dari tema 11 tentang stres dan kesehatan mental. Presentasi ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 mata kuliah Psikologi Umum. Yang pertama adalah apa itu stres? Nah, menurut ahli psikologi, pengertian stres itu berbagai macam ya, berbeda-beda. Yang pertama menurut Luker and Crickson. Nah, stres adalah keadaan yang dialami ketika ada ketidaksesuaian antara tuntutan yang diterima dan kemampuan untuk mengatasinya. Sedangkan menurut Lazarus and Volckham, stres adalah proses transaksional yang terjadi ketika suatu peristiwa dianggap relevan dengan kesejahteraan individu, berpotensi menimbulkan bahaya serta kerugian. Nah, penyebab stres. Stres adalah reaksi fisik dan emosional yang terjadi ketika seseorang harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Stres dapat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, ada faktor internal dari diri kita sendiri dan faktor internal, faktor dari luar diri kita sendiri. Nah, yang faktor internal itu ada misal kualitas, akhlak atau kepribadian, ada kondisi emosi, perilaku, serta kebiasaan. Nah, faktor eksternal, faktor dari luar ya. Ada beban kerja yang sangat berat, masalah keuangan, kurangnya keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, perubahan hidup seperti pernikahan, perceraian, pindah rumah, ataupun kematian seseorang yang sangat kita cintai. Ada juga konflik interpersonal. Nah, ada lingkungan sosial seperti kekerasan, diskriminasi, atau tekanan sosial. Dampak stres. Dampak dari stres itu sendiri tuh ada 3 ya. Yang pertama itu dampak psikologis. Nah, psikologis. Nah, ada stres itu dapat menyebabkan kecemasan, depresi, kelelahan, serta frustasi, mudah marah, murung, merasa harga diri kita rendah, kesepian, mudah gugup. Nah, stres juga dapat mengganggu kemampuan berpikir rasional, serta dapat mengganggu kemampuan kita untuk mengambil suatu keputusan dengan tepat. Selanjutnya ada dampak fisik. Nah, dampak fisik itu kita akan menjadi mudah lelah, nyeri kepala, rasa berdebar-debar, nyeri pada dada, gangguan lambung, mudah berkeringat, otot kaku, serta tegang di bagian leher serta bahu. Nah, dampak lainnya itu seperti stres itu dapat mempengaruhi produktivitas dan kualitas hidup seseorang. Stres yang tidak segera ditangani dapat memicu kondisi kesehatan yang sangat serius seperti masalah jantung, gangguan pola makan, gangguan pada periode menstruasi, penurunan gairah seksual, serta masalah pada kulit. Adapun strategi untuk mengcoping stres itu apa? Nah, yang pertama self-care. Self-care itu menyenangkan atau merawat diri kita sendiri dengan baik. Itu merupakan salah satu cara reward kita terhadap diri kita sendiri. Kita bisa melakukan seperti perawatan rambut, perawatan tubuh kita, terus membersihkan rambut, membersihkan rumah juga. Kita kan salah satu cara kita agar kita itu tetap tenang, terhindar dari stres untuk diri kita sendiri. Selanjutnya ada berolahraga. Olahraga seperti semisal yoga, bersepeda, mendaki juga dapat membantu loh mengurangi stres kalian. Ada juga bercerita. Kita juga bisa bercerita dengan kerabat, teman, atau psikolog untuk membantu mengatasi stres pada kita. Nah, selanjutnya ada melakukan hal-hal yang disukai. Nah, semisal kita itu paling suka melukis, ya udah kita melukis agar itu adalah strategi untuk mengcoping stres kita. Selain melukis, kita juga bisa menonton konser atau menjelajahi tempat-tempat baru, dapat membantu mengatasi stres. Untuk kita yang suka yang berada pada pekerjaan yang sangat berat, kita juga bisa mengambil cuti. Nah, mengambil cuti untuk istirahat dan memulihkan diri
dapat membantu mengurangi stres pada kita. Nah, yang selanjutnya adalah teknik relaksasi. Nah, mengulangi teknik relaksasi selama 5-10 menit per hari dapat membantu meminimalisir kadar stres. Nah, selanjutnya ada manajemen stres. Nah, manajemen stres itu adalah keterampilan untuk mengantisipasi, mengelola, mencegah, dan memulihkan diri dari stres. Nah, beberapa teknik manajemen stres itu diantaranya adalah yang pertama, menyenangkan, aktivitas yang menyenangkan. Aktivitas yang menyenangkan itu seperti apa? Nah, seperti berolahraga ringan, membaca buku, menonton film, atau bertemu dengan teman-teman dapat membantu melepaskan hormon endorfin yang membuat tubuh kita menjadi sangat rileks. Yang kedua, ada teknik penenangan pikiran. Nah, teknik ini seperti meditasi, relaksasi autogenetik, dan melatih otot dapat mengurangi kegiatan pikiran yang berlebihan. Yang ketiga ada teknik penenangan melalui aktivitas fisik. Latihan fisik seperti berjalan cepat, bersepeda, hiking atau jogging juga dapat mengurangi stres. Yang keempat ada manajemen waktu. Nah, memiliki paradigma waktu yang tepat dapat menangani stres. Nah, kita juga harus memanajemen waktu. Kenapa? Karena ketika waktu kita berantakan, kita akan menjadi stres. Yang terakhir adalah jaringan pendukung. Nah, membangun dan merawat jaringan suportif dapat membantu ketika diperlukan. Hubungan kesehatan mental dan fisik. Hubungan kesehatan mental dan fisik saling mempengaruhi dalam hubungan dua arah. Nah, kesehatan mental yang baik dapat membantu menjaga kesehatan fisik, sedangkan kesehatan fisik yang buruk dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan pada mental kita. Hal-hal yang dapat terjadi ketika kesehatan mental terganggu dan mempengaruhi kesehatan fisik. Nah, tubuh merespon dengan cara yang berbeda ya, yang dapat memicu atau memperburuk berbagai penyakit fisik. Nah, risiko terkena penyakit kronis seperti stroke, diabetes, penyakit lambung, dan penyakit jantung meningkat. Nah, muncul seperti gejala seperti sering sakit kepala, mudah lelah, masalah gigi dan rahang mulut, serta berkeringat. Nah, sementara itu, beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental dan fisik adalah tetap aktif, kembangkan dan pertahankan kebiasaan makan yang sehat. Nah, tidur teratur yang cukup, hindari alkohol serta obat-obat lainnya. Latihan fisik yang tepat seperti tadi kita latihan fisik kayak lari-lari kecil, bersepeda atau yoga itu juga dapat menjaga kesehatan fisik serta mental kita. Mengapa kesehatan mental itu penting? Nah, kesehatan mental itu sangat penting karena adalah kondisi kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial individu. Jika kesehatan mental kita terganggu, maka kehidupannya pun sulit untuk seimbang. Nah, semisal ya, emosionalnya terganggu, psikologisnya dan sosial individu juga pasti tidak akan seimbang. Nah, jadi harus seimbang untuk menjaga sebuah kesehatan mental itu. Upaya apa untuk meningkatkan kesehatan mental? Nah, upaya kita untuk meningkatkan kesehatan mental dengan cara terapi psikologis, meditasi, olahraga, dan menjaga kesehatan fisik, serta mengatur pola makan kita. Mari jaga kesehatan mental dan fisik Anda mulai dari sekarang. Nah, karena itu sangat penting. Nah, kenapa penting? Nah, dengan kita menjaga kesehatan mental serta fisik kita, kehidupan kita akan lebih baik. Kita terhindar dari depresi, terhindar dari stres, terhindar dari penyakit lambung juga. Nah, itu kan sangat mempengaruhi. Untuk itu, teman-teman jangan lupa selalu jaga kesehatan mental serta fisik kalian dimanapun. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya Rahmat Kusna dengan nomor 624 Prodi PIAU mengucapkan terima kasih atas bimbingannya dari Pak dosen. Semoga berkenan dengan apa yang saya presentasikan. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.